Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tausiah yang berjudul Marhaban ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan. Di dalam bahasa Arab, kata selamat datang ada dua. Pertama ahlan wa sahlan, yang kedua adalah marhaban. Marhaban digunakan untuk sesuatu yang mulia, maka karena bulan Ramadan adalah bulan yang mulia, kita gunakan marhaban ya Ramadan. Pada tahun ini berbeda dengan tahun-tahun yang sebelumnya, bahwasanya pada tahun ini kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan wabah yang disebut dengan wabah corona atau virus COVID-19. Maka saya bisa menyampaikan ceramah melalui online. Bulan Ramadan adalah bulan yang mulia. Kenapa kita katakan demikian? Karena di dalam bulan Ramadan itu diturunkan kitab yang mulia, yaitu Al-Quranul Karim, kepada Nabi yang mulia, Nabi Muhammad SAW, melalui perantara malaikat yang mulia, yaitu malaikat Jibril alaihissalam. Kemudian dalam bulan Ramadan juga ada malam yang mulia, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung, kalkulasikan lebih dari 84 tahun. Allah katakan dalam surah Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan untuk orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu. Kenapa Allah panggil orang beriman, bukan orang manusia? Karena orang berimanlah yang akan mampu menjalankan ibadah puasa ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya puasa ini telah diwajibkan untuk orang-orang terdahulu kita. Ini seolah Allah mengatakan bahwasanya puasa ini bukan kalian saja yang melaksanakan, tapi orang-orang sebelum kalian juga pernah melaksanakan. Agar tujuan daripada puasa itu adalah agar membentuk manusia-manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ibadah yang bisa kita lakukan dalam bulan Ramadan ini, diantaranya adalah berpuasa. Puasa secara bahasa artinya imsak atau menahan. Secara istilah adalah menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, dari pagi sampai azan maghrib. Kita bisa melaksanakan di siang hari itu, kita membaca Al-Quranul Karim, memperbanyak sedekah. Apalagi hari ini manusia membutuhkan sekali, umat Islam yang fakir dan miskin membutuhkan sekali bahan pokok seperti beras, minyak dan sebagainya untuk memenuhi kebutuhannya, karena semuanya terdampak baik dari segi ekonomi, segi kesehatan, karena virus corona ini. Orang tidak bisa bekerja, apalagi sekarang diterapkan PSBB, pembatasan sosial berskala besar. Kemudian juga di samping kita di malamnya kita bisa melaksanakan malam Qiyamul Ramadan, itu sholat tarawih dan witir. Akan tetapi tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya. Biasanya kita sholat tarawih di masjid atau musola. Karena mewabahnya virus corona ini, maka keputusan Majelis Ulama Indonesia baik pusat atau provinsi ataupun kota memberikan maklumat kepada kita agar umat Islam melaksanakan sholat tarawih di rumah masing-masing, berjamaah di rumah masing-masing. Kaum muslimin sidang jemaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun berada yang bisa mendengarkan suara ini, mudah-mudahan puasa kita tahun kali ini walaupun
kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wabah penyakit. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala angkat penyakit wabah tersebut dari muka bumi ini sehingga kita bisa melaksanakan ibadah seperti biasa, sholat berjamaah di masjid, di musola, melaksanakan ta'lim dan ibadah-ibadah yang lainnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita tahun ini dan dilipat gandakan kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.